dan bagaimana kita memanfaatkannya, apakah suatu reaksi itu harus kita percepat atau perlambat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita akan pelajari di bab laju reaksi. Jadi pengertian laju itu ada dua, yaitu berkurangnya konsentrasi per reaksi atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Jadi dibandingkan dengan waktunya. Jadi di sini dikatakan kalau reaksinya dia akan berkurang. Kalian kalau misalnya kertas dibakar, kertasnya kan bereaksi, dia lama-kelamaan akan berkurang. Produknya apa? Abu. Abunya lama-kelamaan akan bertambah. Dari grafiknya bisa kalian lihat ya di sini, yang A itu dia adalah konsentrasi reaksi, dia makin lama makin berkurang ya. Di sini makin lama makin berkurang, sedangkan B-nya dia adalah produk, makin lama makin bertambah. V itu delta konsentrasi B, perubahan konsentrasi B per satuan waktu, nilainya positif karena dia produk. Kalau untuk reaksi A-nya, perubahan konsentrasi A per satuan waktunya nilainya negatif. Nah, jika ada suatu reaksi A plus B menghasilkan C dengan koefisien masing-masing K, L, dan M, maka untuk laju terhadap A itu adalah negatif, perubahan konsentrasi A per satuan waktu. Untuk B berarti karena dia masih bereaksi berarti negatif ya. Perubahan konsentrasi B per satuan waktu. Untuk C berarti dia nilainya positif, perubahan konsentrasi C kurung siku itu konsentrasi ya per satuan waktu. Kalau dibandingkan laju A berbanding dibagi dengan koefisien A sama dengan laju B dibagi koefisien B sama dengan laju C dibagi koefisien yang C. Nah, intinya sebenarnya laju berkurangnya A itu sebesar K molar, berarti B-nya akan berkurang sebesar L molar, kemudian C-nya akan bertambah sebesar M molar. Jadi sesuai dengan konsentrasinya ya perbandingannya. Nah, sekarang order reaksi. Nah, untuk menentukan besarnya laju reaksi, itu dia punya persamaan laju V sama dengan K. K-nya ini adalah tetapan konstanta untuk reaksinya sama dengan konsentrasi A pangkat N, dengan N adalah order reaksi terhadap A, dikali konsentrasi B pangkat M. M-nya itu adalah order reaksi terhadap B. Dan M plus N itu adalah order reaksi total, di mana nanti N dan M ini dicari dari data percobaan. M dan N bukan koefisien A dan B, bukan, tapi order yang dicari dari data percobaan, walaupun bisa jadi sama dengan koefisiennya, tapi itu bukan koefisien. Ini kita sudah dapat rumusnya, V sama dengan K, konsentrasi per reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya, hasil kali konsentrasi pangkat koefisien lagi pangkat order reaksi. Oke. Nah, kalau misalnya konsentrasinya, karena ini ngomongin konsentrasi, jika konsentrasi diencerkan atau artinya volumenya diperbesar sebesar P kali ketika encer, konsentrasi encer, berarti sama aja kayak volumenya kalian tambahin ya, volumenya diperbesar sebesar P kali, maka lajunya itu bisa kalian cari laju ketika sudah dirubah konsentrasinya jadi encer atau volumenya jadi diperbesar, ini sama dengan 1/P, berapa P kali gitu. Misalnya tadinya 100 mili ditambahin air 100 mili jadi 200 mili, berarti 2 kali nih volumenya diperbesar 2 kali ya, atau diencerkan 2 kali. Jadi 1/2, tadinya 100 mili jadi 200. N plus M ini yang ordernya dikali laju yang awal kalau nanti kalian ketemu soal ini. Ini masih ketutup, belum bisa. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Luas permukaan, semakin luas permukaan bidang sentuh maka lajunya makin cepat. Luas permukaan itu kalau misalnya yang serbuk itu lebih luas ya daripada yang kepingan. Konsentrasi, semakin tinggi konsentrasi per reaksinya, semakin tinggi, semakin cepat reaksinya, karena partikel yang bertumbukannya akan makin banyak ya, sehingga peluang terjadinya tumbukan efektif, tumbukan yang melampaui energi aktivasi, itu dia akan semakin besar untuk mencapai tumbukan efektif. Bila order reaksi 0, maka kecepatan reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Jadi
diubah konsentrasinya sebesar apapun tidak akan mempengaruhi laju reaksinya. Yang berikutnya adalah faktor suhu. Ya. Makin tinggi suhu, maka laju reaksinya akan makin cepat. Nah, ini kalau misalnya suhunya dinaikkan sebesar X derajat, misalnya setiap kenaikan 10 derajat Celcius, kecepatan menjadi P kali, misalnya P-nya itu 2. Jadi ini nanti lajunya itu 2. P di sini kecepatannya menjadi P kali. Biasanya nanti emang di soalnya setiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju menjadi 2 kali lebih cepat. Berarti ini 2, T1 yang akhirnya dikurangin T awal, kenaikan suhunya ini T1, ini T awalnya sebelum naik suhunya, dibagi X. X-nya ini setiap kenaikan berapa? Misalnya 10, berarti ini 10. Dikali laju awal. Atau kalau ngomongin berapa waktu yang diperlukan, karena waktu berbanding terbalik dengan laju, maka 1/P. Kan menjadi P kali lebih cepat. Jadi waktunya jadi lebih dikit kan, maka dia 1/P. Sama ini T1 yang setelah naik dikurangin T awal, T0 per X dikali waktu awal ketika suhu belum naik. Nanti kita pakai dari rumusnya. Yang berikutnya adalah katalisator. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Jadi reaksi itu bisa berlangsung jika tumpukan antar partikel yang akan bereaksi dari zat-zat yang bereaksi itu melampaui energi aktivasinya nih yang biru. Baru reaksinya bisa berlangsung. Kalau misalnya tumpukannya nggak setinggi ini, energi yang biasanya tidak sebesar ini, maka nggak akan pernah terjadi reaksi gitu ya. Nah, kalau pakai katalis, segini cukup di sini. Jadi dia menurunkan energi aktivasi. Sifat katalis tidak mengubah hasil reaksi. Jadi walaupun ditambahkan zat lain yaitu katalis, tapi hasil reaksinya tidak berubah. Tidak menggeser kesetimbangan. Gitu ya. Dan bersifat spesifik. Jadi kalau katalis itu khas. Jadi nggak satu katalis bisa dipakai untuk banyak reaksi. Gitu. Enggak. Ya kayak katalis contohnya biokatalis ya enzim, yaitu kan dia hanya bekerja untuk reaksi tertentu saja, jadi bersifat spesifik. Bahkan ilmuwan untuk menemukan katalis itu dia melakukan ribuan kali percobaan untuk mendapatkan katalis yang pas. Karena apa ya, sifatnya spesifik. Oh iya, kalau untuk suhu dia itu mempercepat laju reaksi karena meningkatkan energi kinetiknya. Energi kinetik itu kan energi ketika bergerak ya. Jadi nanti tumbukannya ketika laju pergerakan partikelnya cepat, ketika energi kinetiknya tinggi, maka partikel bergerak cepat, maka energi tumbukannya akan besar. Kalau energi tumbukannya besar, itu bisa melampaui energi aktivasinya. Gitu. Itu kalau untuk suhu. Oke, kita akan bahas ke soal. Yang harus kalian ingat, kalau di laju reaksi itu, reaksi akan berkurang, produk akan bertambah. Ingat, semakin tinggi konsentrasi reaksi, lajunya akan makin cepat. Makin tinggi konsentrasi reaksi, lajunya akan makin cepat. Kalau semakin berjalannya waktu, konsentrasinya makin berkurang untuk reaksi, jadi lajunya gimana? Untuk grafik ini kan dia laju itu kan dipengaruhi oleh konsentrasi awal si reaksi, ya kan? Semakin tinggi konsentrasi reaksinya, lajunya makin cepat karena jumlah partikelnya banyak yang bertumbukan. Makin lama konsentrasinya makin berkurang, jadi lajunya gimana? Makin lama. Ayo, mana ini? Melambat. Melambat. Nah, jadi kalau kalian ini, dia lajunya akan semakin melambat seiring berjalannya waktu. Kenapa? Karena jumlah reaksinya berkurang. Berkurangnya kemana ya? Karena beberapa reaksi sudah membentuk produk, gitu ya. Kayak gitu. Itu konsep yang harus kalian kenal. Ini, bila pada suhu tertentu, laju penguraian N2O5 menjadi NO2 dan O2 adalah sebesar 2,5 kali 10⁻⁶ mol per liter
detik atau molar per second ya. Maka laju pembentukan NO2 adalah, ingat tadi ya, kalau laju itu dia yang dibandingkan adalah koefisiennya untuk membandingkan laju reaksi per reaksi satu dan reaksi lainnya dan produk itu kita bandingkan adalah koefisiennya. Berarti kita harus menuliskan persamaan reaksinya dulu. Nah, ini persamaan reaksinya apa ini? Si N2O5 ini terurai jadi apa? Jadinya apa? NO2 dan O5. O2. N2O5 ya. Dia akan terurai menjadi NO2 plus O2. Nah, untuk menyetarakan reaksi itu yang paling gampang adalah zat yang paling melibatkan banyak atom unsur dan paling banyak jumlah atom unsurnya itu yang kita kasih koefisien 1 di awalnya. Berarti yang N2O5. Ini dia paling banyak atomnya. Kalau misalnya nanti ada zat yang jenis atomnya lebih banyak lagi, nah itu bisa dijadikan patokan. Misalnya ada N, ada O, ada C. Jadi dia banyak jumlah jenis atomnya. Nah, itu yang diutamakan. Kalau udah lihat jenis atomnya baru ke jumlahnya. Kalau ini kan ada 2 nih, NO dan N2O5. Ada 2 atom ya, N dan O, tapi yang paling banyak adalah N2O5. Maka ini kita beri koefisien 1. Maka yang lainnya ngikut. Berarti ini N-nya harus ada 2 kan? Supaya setara. Dan O-nya ini ada 4 sudahan, berarti tinggal 1, ini setengah. Kalian mau pakai ini juga boleh, mau di ini. Nah, ini tinggal dibandingkan, berarti perbandingannya adalah kan ini ada setengah. Apa ini ya? Perbandingan kosnya 2 berbanding 4 berbanding 1 dari koefisien ya. Oke, dari koefisiennya itu punya perbandingan itu. Berarti kalau misalnya si N2O5 itu terurai sebesar 2,5 kali 10 pangkat min 6, maka NO2 dengan perbandingan ini hasilnya berapa? Oke, 5,0 kali 10 pangkat min. Oke. Nah, sekarang dicobain yang nomor 13. Oh, enggak, ini beda. Mana? Kalau ini ke konsep laju si ada yang ini. Oke, ini sama nggak ini? Bersama reaksinya sama yang tadi? Sama, Miss. Sama ya? Nah, kita tinggal copy ya. Berarti tadi perbandingannya berapa? Yang ditanya, coba ya. Perbandingan laju penguraian N2O5 terhadap O2. N2O5 terhadap O2. Kita pakai ini. Berarti dia perbandingan lajunya N2O5 terhadap O2 berapa perbandingannya? Berapa? Laju perbandingannya? 2:1. 2:1. Jadi cukup dibandingkan koefisiennya ya. Yang soal itu nanti. Aduh. Itu lagi yang ketik. Berarti kita punya perbandingannya adalah 2:1. Oke. Sekarang nomor 20. Nanti kita ke sana deh. Soalnya. H2S, SO2, SH2O belum setara nih. Yang mana nih yang jumlah atom dan jenis unsurnya paling banyak? Ada H2S, ada SO2, ada H2O. Nah, terserah kalian mau milih yang mana aja bisa. Nanti yang lainnya ngikutin. Tapi ketika yang di sebelah sisi satunya ada 2, aduh, belum ditambah udah mau pan aja.
ketika sisi seberangnya ada 2 zat dari satu unsur, nah itu kalian abaikan dulu ke zat yang lain. Atau sebaliknya deh. Misal H2S kalian beri koefisien 1 lah. Berarti kita ngikutin siapa? H-nya ya. H-nya di sini 1 juga. Nah, S kita nggak bisa. Karena apa? Karena ada S di sini juga. Jadi kita nggak bisa menentukan karena S yang di sini total dari S yang ini dan ini kan. Nah, yang bisa adalah ketika kalian udah dapet H2O punya koefisien 1, maka O-nya di sini berapa? Total O. Maka O itu kan sebenarnya cuma dari sini doang, dari SO2. Ini juga harus 1, maka di sini kali setengah. Nah, ketika udah ketahuan ini setengah, maka di sini S-nya 1, di sini S-nya setengah, maka di sini jadi 1,5 atau 3/2. Oke, maka kalian akan punya perbandingan karena ada pecahan 2 berbanding 1 berbanding 3 berbanding 2 ya, kalau 1. Karena semuanya dikali 2. Ini kita kali dengan 2. Nah, tinggal berarti jawabannya mana? Dua banding 3. H2S, O plus SO2, yang ini mah plus O2, belum setara. Ini kalau setara perbandingannya sama ya sama yang tadi. Berarti ininya 1 ya. Mana dulu nih? Siapa dulu? Setelah ini 1, kita nggak mungkin. Yang S juga bisa ya, karena S cuma ada 1 di kiri dan 1 di kanan posisinya. Berarti ini juga 1 ya. H-nya ini juga 1 karena sama-sama 2 ya. Nah, sekarang O-nya berarti totalnya berapa nih O-nya? Di sini ada 2, di sini ada 1. Totalnya 3 kan? Maka di sini 3/2. Nah, sama ya. Kita kali 2. Maka hasilnya dia adalah 2 berbanding 3 berbanding 2 berbanding 2. H2S O2 menghasilkan 2SO2 plus 2H2O. Nah, ini katanya SO2-nya 6. Berarti untuk gas oksigennya berapa? 9. Pokoknya segampang itu, yang penting gampang kalau sudah menyetarakan reaksinya. Ini udah ini. Nah, sekarang kita ke konsep. Ini tadi yang belum kita bahas nih. Ada suatu reaksi dia punya laju ya. Ini R rate atau bisa V ya, biasanya kalau kita makainya V ya, kebiasaannya velocity laju. Sama dengan K kali konsentrasi si pereaksinya. Kalau ini karena nggak ada pangkatnya berarti pangkat 1 ya. Pernyataan yang benar untuk reaksi tersebut adalah laju reaksi R akan semakin cepat selama reaksi berlangsung. Jadi ketika waktu berlangsung, selama waktu berlangsung, laju reaksinya akan makin cepat atau tidak? Tidak, harusnya makin lambat ya tadinya. Jadi ini harusnya semakin lambat. Berarti ini salah. Laju reaksi menjadi lebih cepat jika volume wadah diperbesar. Ketika volume wadah diperbesar, konsentrasinya bagaimana? Makin encer atau makin gede nih konsentrasinya? Benar nggak? Ketika volume diperbesar, jarak partikelnya gimana? Makin jauh. Kalau makin jauh,
kemungkinan untuk bertumbukan, untuk bertabrakan makin apa? Makin kecil. Makin kecil, berarti lajunya akan makin lambat. Jadi ketika volume wadah diperbesar, ini konsentrasi akan mengecil. Konsentrasi mengecil. Jadinya lajunya lambat. Berarti yang ini pun salah. Konsentrasi SO2 akan bertambah. Benar nggak SO2 ini bertambah? Produk. Betul. Ya. Konsentrasi SO2 Cl2 reaksi akan bertambah. Salah. Salah ya karena reaksi. Satuan konstanta laju reaksi. Nah, ini nanti kita akan cari. Sebenarnya untuk nyari satuan Kak ya. Gampangnya. Menentukan satuan K itu tinggal misalnya cari dari total ya. Total ordernya sama dengan N, maka dia nilai satuan K-nya jadi M pangkat min mana penghapus? M pangkat 1 min N S per satu kan laju itu kan molar per second ya. Jadi kalau misalnya kalian dari konsep awalnya rumus laju, ini kan kalau kalian dapat rumus laju kan V sama dengan K, ini kan satuannya molar kan. Ini satunya molar, ini satunya molar. Nah, jadi kayak molar pangkat N, molar pangkat M. Total ordernya ya N plus M kan, artinya total order aja. Jadi ini misalnya kayak molar pangkat N lah totalnya misalnya. Berarti sedangkan V ini dia udah punya satuan M S-1. Sedangkan ini misalnya K, kitanya bikinlah M plus N-nya sama dengan X deh. Biar enggak. Berarti ini kan dikali molar pangkat X kan. Untuk konsentrasinya kan ini misalnya 3 molar pangkat 2 berarti kan jadi 9 molar kuadrat gitu kan. Berarti kan pangkat kan. Maka ini nilai K-nya sama dengan M-nya ini kan pangkat 1 kan. Jadi kan dia M 1 min X gitu kan pangkatnya. Tetap dikali S pangkat min 1. Jadi kalian ingat aja total ordernya berapa. Berarti nanti 1 dikurangin total order gitu aja. Mana tadi ini. Nah, maka untuk yang ini karena total ordernya 1 ya. Di sini kan dia order 1, maka dia M 1 dikurang 1 S-1. Jadi ininya K-nya itu punya satuan S-1 aja harusnya. Jadi bukan ini. Bisa dipahamin nggak? Kalau misalnya total ordernya 3, berarti M pangkat min 2. Karena 1 dikurang 3 kan min 2. M pangkat min 2, S-1. Total ordernya 10 ya berarti M pangkat min 9, S-1. Itu gampangnya gitu nyari satuannya. Sampai di situ ada yang mau tanyakan? Oke, diem nggak ada. Nomor 15, penguraian hidrogen peroksida H2O2. Ini udah ada setara. Dari 100 ml larutan H2O2 pada saat tertentu teramati laju pembentukan gas O2 sebesar 4,88 mili. Ini dia, yang ini mah larutan ya aqueous, yang ini dia gas. Jadi kita untuk menyatukannya kita harus nyari molnya dulu kan.
Berarti kita akan cari mol O2 yang terbentuk. Ya. Berapa sih mol O2-nya? Mol O2-nya berapa ini? Dia ada ini mili, terus ada liter. Masih katanya di sini untuk 1 mol N2, kan inget ya kalau gas itu untuk gas apapun ketika molnya sama, ya volumenya sama. Jadi ini punya satuan yang sama, 1 mol untuk 24,4 liter. Oke. Kalau 4,48 mili, berapa mol? Cara ngitungnya gimana? Hubungannya. 1 mol 22,4. Kalau 4,48 mili, berapa mol? Kalian bisa pakai persamaan Avogadro. Atau mau langsung pakai ini kayak STP, berarti tinggal langsung 4,88 mili per ininya pakai mili, kita mau ubah ke mili, berarti ini 24,4 kali 10 pangkat 3 mili. Akhirnya dapatnya adalah berapa ini? Karena dia ini pakai, loh, kalau mili, ini dalam mili mol ini. Oh, karena sama-sama mili ya. Kan dibaginya mili, Miss. Jangan yang enaknya yang atas deh, biar nanti konsepnya ini kali 10 pangkat min 3. Nah, ini tetap dia liter ya. Berarti ini dapat mol ya. Nah, sekarang kita bandingkan, berarti mol H2O-nya secara koefisien, berarti mol H2O-nya berapa nih? O2 berbanding, H2O2 itu kan sama dengan 1 berbanding 2 kan? Koefisiennya. Oke, maka kalau O2-nya di sini adalah 2 kali 10 pangkat min 4, maka si H2O2-nya nilainya berapa? 4 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 4 mol. Nah, tinggal sekarang ini ada 100 mili. Baru kita ubah ke konsentrasi molar. Berarti konsentrasi H2O2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 per 0,1 liter. Ini karena dia 100 mili ya. Bisa dipahami? Ini 0,1 liternya dari ini. 100 mili. Ada pertanyaan kan sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, ini soal-soal laju reaksi biasanya menentukan order. Yang tadi Miss Nia bilang, order reaksi itu bukan koefisien, tapi dicari dari data percobaan. Untuk nyari order A, cari konsentrasi B yang sama. Untuk nyari order B, cari konsentrasi A yang sama. Dari 2 data konsentrasi A yang sama.
konsentrasi B. Berarti dari data yang mana nih? Yang konsentrasi B-nya sama? Data yang mana? 1 dan yang B-nya sama? 2 dan 3. 2 dan 3 ya. Nah, sekarang berarti ini caranya gampang, tinggal kayak langsung aja. Sebenarnya kan kalau pakai rumus kan kita membandingin ya. Yang cara gampangnya tinggal kayak A1, kok A1 sih? A2 per konsentrasi A3, langsung aja karena nanti di sini kita kayak pakai nilai K-nya sama, terus nilai B-nya sama, jadi kita abaikan, langsung kita bandingkan dengan volumenya. V, kenapa suka nulisnya angka 1? V2 per V3. Yang ini, kalau order itu kan nilai pangkat ya. Jadi kita misalnya ini X deh. Nah, maka kita langsung bandingin aja 0,5 per 1,0. Setengah lah. Sebenarnya kalau misalnya kalian ini ya langsung ketemu ya setengah. Sama dengan, kalau sama, berarti kan nilainya 1 kan? Berarti kalian di sini akan dapat setengah pangkat X sama dengan 1. Berarti X-nya adalah 0. Ya kan? Berapapun pangkat 0 nilainya 1. Nah, kalau nyari B berarti A-nya harus sama. Data yang mana? 1, 2. Tadi kan kita pakai yang ini ya. Untuk nyari order A. Berarti sekarang kita nyari order B. Ini kita pakai ini. Ya udah. Nah, kalau pakai 1, 2 kita langsung ketemu sebenarnya kan sama ya. Setengah pangkat Y sama dengan lajunya. Ini kita bandingkan. Atau Miss Niha kotakin deh biar ini. Terus yang ini Miss Niha misal mau pakai merah, Miss Niha kotakin juga. Nah, ini nilai hasil baginya berapa ini? Sama dengan Setengah. begini. Maka nilai Y adalah 1. Order total berapa order totalnya? X plus Y. 0 tambah 1. Jadi sebenarnya segampang gitu. Oke, sekarang kita lihat order yang ini. Dari data 1, 2 kalian bisa nyari order siapa? Data 1, 2 berarti kita pakai cari order B ya. Kan A-nya sama, berarti B-nya kan. Nah, ini kalian langsung aja kayak kalian mau kayak gini juga bisa tuh. X ini ya nggak usah dikurungin karena dia nggak dipangkat kan untuk ini ya. Ini sama dengan. Nah, ini kan kalian langsung aja kan di kodratnya itu di otak itu udah langsung angkanya gampang kan, kayak setengah pangkat X sama dengan setengah. Berarti kalian akan langsung dapat X-nya sama dengan 1. Ada yang ngerasa kecepatan? Nggak bisa ngikutin? Oke, kalau misalnya mau nyari order A, berarti pakai data yang mana? Nyari order A. Yang dekat aja deh. Yang jaraknya dekat. Atau mau pakai data berapa? 1,4 boleh. Ya. Kita pakai yang 1,4. Kita ganti warna deh biar nanti pas bacanya. 4 dan 5. Nah, ini 2454 boleh. Kalau pakai 14 kayak angka 6 ke 24 kita enak ngebaginya, tapi sama aja sih. Kita biar dekat aja ya. Kita pakai yang ini dia sama datanya. Berarti kita tinggal ini ya dibagi pangkat Y
kita sama dengan yang ini kan. Berarti kita akan dapat di sini 2/3 pangkat Y sama dengan 24 bagi 54, sama-sama dibagi berapa ini? 6. Sama-sama dibagi 6, hasilnya berapa? Kalau semua nggak nih? Iya, 4/9 ya. Berarti kita akan dapat si Y-nya sama dengan 2 kan? Berarti sekarang kita akan dapat ini tadi untuk 2 ini adalah untuk orde A ya. Sedangkan yang biru tadi kita nyari adalah untuk si B. Berarti ini untuk B-nya adalah pangkat 1, untuk A-nya dia adalah pangkat 2. Oke, berapa orde A? Cepat. Ini orde A berapa? Pakai data yang mana orde A? Cari B-nya yang sama. 1 dan 3. 0. Per 4 sama dengan 1. Kalau V-nya nggak berubah, dia 0. Oke, kita cari orde B-nya, berarti kita pakai ini kan. 3, 4. Jadi orde B. 2. Orde B 16. 1/4 sama dengan 1/16. 2. Pakai data 34. Jadi ini 1 kan. 1/4 pangkat Y sama dengan 1/16. Udah, langsung dapat. Berarti dia, kalau A-nya 0, kita langsung yang ini aja. Karena pangkat 0 kan nilainya 1. Ini masih sama aja ya. Dianya. Oh, nyari nilai K. Kalau ini kalian cari orde si CE-nya, berarti kita pakai data ini ya. Berarti si CE-nya punya orde berapa nih? Sepuluh per 35 itu berapa? Dua per 7 ya. 2/7 pangkat X sama dengan 3 kok. Ini 3 per 10,5 ini juga 2/7. Jadi kita dapat X-nya sama dengan 1. Ini makanya ini 1,5. Kalau misalnya suka dibagi 1,5 ini 2, ini bagi 1,5 dapatnya 7. Berarti untuk yang FE ini juga sama, ini nanti kalian akan dapat dia 1. Jadi untuk yang FE kita pakai data yang ini, maka kalian akan dapat ini Y sama dengan dapat si FE-nya 2/3 pangkat Y sama dengan 2/3. Maka kalian akan dapat Y-nya sama dengan 1 juga. Jadi ini benar. Kalau ini benar, pasti yang nomor 3 benar. K tetap pada berbagai suhu itu salah. Karena K dipengaruhi oleh suhu. Kalau suhunya lebih tinggi, laju reaksi makin cepat. Karena energi kinetik naik, maka otomatis K-nya dia akan
naik. K berbanding lurus dengan suhu. Yang ini nilainya benar nggak di sini? Misal kita nyari nilai K, mau kalian pakai data 1, data 2, data 3, hasilnya akan sama. Kalian tahu rumusnya kan V sama dengan K DE 4 plus dikali FE 2 plus ya. Berarti V-nya pakai data 1, dia 2,0 sama dengan K. C-nya berapa? 0,1 kali 0,3. Maka nilai K-nya adalah benar itu 66. Karena nanti kalian akan dapat 2/3 kan, 2/3 66,67 dikali pangkatnya 10 pangkat 2 naik ke atas. Laju ini sama nyari tetapan. Untuk nyari tetapan kalian sama ya dengan soal yang ini. Pertama cari orde dulu, baru nomor 11 cari orde, baru cari nilai K. Jadi kalian cari sendiri. Nah, sekarang kalau datanya waktu nih. Kalau data waktu kalian ingat V itu sama dengan berbanding terbalik dengan T. Masih sama caranya. Nah, ini kalian bisa ubah supaya angkanya cantik. Kayak ini cuma 150 aja yang dekat. Yang ini kita pakai 75-nya aja. Yang ini kita pakai 50 angkanya. Karena ini V sama dengan seperti, jadi kalau misalnya dia V1 berbanding V2 itu sama dengan dibalikan T2 per T1 gitu ya. Nah, makanya kita cari data yang sama untuk X. Untuk X-nya berarti kan dia 0,4 per 0,8 ya. Pangkat X sama dengan datanya, ingat ya, kita balik. Berarti di sini 75 per 150. Sehingga kalian dapat X-nya berapa? Setengah. Pangkat X sama dengan setengah. Maka X-nya 1. Kalau untuk yang B-nya, kalian pakai data mana yang B? Kalau yang B, yang Y? Ini mah tanya yang X aja ya. Oke, kalau yang X kalian udah dapat, ini nilainya adalah 1. Kalau misalnya kalau soal kayak gini gimana cara nyarinya untuk Y-nya? Nah, ini agak untuk soal yang ini kebetulan nggak bisa soal yang ini karena nilai Y-nya semuanya sama 0,01, 0,01, 0,01 kecuali ada satu aja Y-nya beda. Nah, itu bisa dicari walaupun semua A-nya beda. Karena ketika A lagi lah ngomongnya, ketika X-nya udah ketemu ordenya dengan memasukkan orde yang kita peroleh dari A ke rumus, maka kita akan dapat A terus sih ngomongnya X ke rumus, kita akan dapat orde Y, tapi kayak nggak dicoret. Harusnya nanti ada nih soal-soal yang ini. Kalau ini nanti kalian cari sendiri ya. Kita ini juga sama ya, masih misalnya. Nah, kalau yang ini kayak kalian ini bisa ubah datanya. Dianya pakai tekanan, jadi kayak misalnya ada ini kayak 1, 2, 3, 4 ini datanya. Jadi kalau misalnya kalian pakai datanya, kalian ubah jadi 1,
2, 3, 4. Jadi di sini misalnya ada H2, kemudian di sini C2H4, yang ininya V ya, lajunya. Nah, ini di sini H2-nya dia 100, 150, 25. Berarti C2H4-nya adalah 100, 25, 100. Yang ini 0,5, 1,0, 0,25, 0,50, 0,125. Nah, ini biasanya kan kita ngeliatin datanya kayak gini. Nah, ini mah diubahnya ke bentuknya gini, sama aja sebenarnya kan. Oke, kalian kalau nyari order C2H4, order berapa itu C2H4? 1 dan 3. Biar C2H4, kalau C2H4 ini untuk nyari order C2H4 kan dari 1 2 ya. Kalau misalnya data A2-nya C1 3 yang sama-sama 100 gitu kan. Berarti kalian tinggal mencari yang ini sama-sama 100, atau bisa cari yang ini. Berarti kalian bisa cari C2H4-nya order berapa nih? Order 100 bagi 5 berapa? 4. 1 bagi 0,5 4 kan? Yang untuk H2 order berapa? Udah. Kalau udah ketemu ordernya 1, berarti kita nanti akan punya rumus V-nya sama dengan K dikali H2 pangkat 1 C2H4-nya juga pangkat 1 kan. Nah, ini gimana cara nyari X data yang ke-4? Loh, ini tadi yang ke-4 mana nih? Ini 0,5 dari mana ini? Ini data yang mana? 100 kok tiba-tiba 0,5? Ngarang ini. Merah deh. X. Nah, kalau kalian pengen nyari X, kalian bisa bandingkan data manapun, tapi dengan yang keempat. Bisa 14, bisa 24, bisa 34. Terserah gitu. Tapi biasanya mau suka pakai data yang 14 karena nilainya dia sebenarnya nilainya bulat-bulat sih di sini, dan kelipatannya ya, maksudnya 25, 50 gitu. 25. Kalau kita misalnya mau bandingin, kalian mau pakai yang mana aja juga bisa. Misalnya kalian mau, yang penting intinya harus dengan V yang keempat gitu. Bandingkan V4 dengan yang manapun, maka kalian akan punya ini K. Ingat ya, kalau V, keriting amat, kita minta bantuan penggaris. Wah, penggarisnya ini titik-titik. Aduh ya, ibu-ibu lagi latihan. Kenapa kecoret duluan? Oke. Nah, H2 pada data 1 berapa? H2 pada data 1 dia adalah 100. Tempatnya adalah 100 juga kan. Oke. Yang ini K, data keempatnya berapa? 25. Yang ini adalah, nah ini sama dengan V-nya. V-nya berapa?
1,0 per 0,125. Jadi kita pakai sebenarnya mau pakai data 24, 34 juga boleh. Jadi ini data yang akan kita pakai di sini. Maka kita akan dapat hasilnya adalah K-nya bisa dicoret ya. Maka kita akan dapat nilai X-nya. Berapa ini X-nya? 25 kali X kali 1 berarti dia 25X sama dengan 100 kali 100 kali 125 berapa? Ini kan 100 kali 100 kali 0,125. Hasilnya berapa? 1250. 1. Jadi X-nya kalau kalian lihat reaksi ini dia order berapa? Ini kalian bandingkan. Kan cuma ada dua kan, cuma ada satu reaksi kok dua. Cuma ada satu reaksi berarti kan kita nggak harus nyari B-nya sama gitu. Karena apa? Karena cuma ada satu reaksi, yang penting ubah aja reaksinya. Ini sama dengan ini lajunya. Berarti ini hasilnya berapa ini? Setengah. Kok udah pangkat 2 sih Miss Nia? Setengah pangkat X sama dengan ini banding ini? Seperempat. Jadi kita udah tahu nih. X-nya sama dengan order 2. Nah, kita nyari tetapan K-nya. Berarti ini kan punya rumus V-nya sama dengan K dikali si NO2 pangkat 2 gitu kan. Karena cuma ada satu reaksi aja. Nah, berarti kita pakai data dari data 1. Dari data 1 kita dapat V-nya adalah 7,1 sama dengan K dikali 0,01 kuadrat. Maka kita dapat K-nya oh iya. 7,1 kali 10⁻5. Muat nggak nih? Jadi K-nya berapa ini? 0,71. Oke, ini pakai datanya adalah data waktu, berarti kita balik ya sama yang tadi ya. Kalau untuk BR berarti dia setengah sama dengan 2/4 setengah gitu kan. Berarti untuk si NO kita pakai 1 nih ya, 1 sama 2 setengah sama dengan 1/4. Berarti NO-nya pangkat 2, BR-nya pangkat 1.
Bisa ngikutin nggak? Janjian yang bisa ngikutin hanya beberapa. Jadi ini data waktu, pokoknya kalau data waktu kalian ingat V-nya sama dengan 1/T, gitu aja deh. Ntar kalian cari ya. Nah ini kalau misalnya dia udah diketahui persamaannya, kemudian ditanyakan berapa lajunya. Nah kalian cari di sini udah diketahui K-nya 1 kali 10⁻⁶. Kita cari molaritas H2-nya. Berapa nih H2-nya? 4 mol H2. Jadi kalian lihat ya di sini ada 2 liter. Berarti di sini 4 mol per 2 liter. 2 molar. Dan NO-nya dia adalah 2 mol per 2 liter. Kalau kalian dapat 1 molar. Berapa jadi nilai V-nya kalau dimasukkan ke rumus yang ini? Karena kalau 1 dikuadratin tetap 1 ya. Bila konsentrasi masing-masing diperbesar 3 kali, kalau tadi kan diencerkan itu kayak jadi seper P. Kalau misalnya diperbesar, ya berarti kayak P kalinya ini. Diperbesar 3 kali, berarti tinggal kayak total order. Total ordernya berapa ini? Dari persamaan ini? Total ordernya 3. Nah ini kalian kalau nyari V aksennya sama dengan 3. Salah. Oh, diperbesar 3 kali. Aduh. P-nya 3, ininya pangkat 3 nanti. Yang mana fungsinya? Yang ini, oh jangan pakai warnanya yang dibedain aja lah. Berarti ini kayak 3 pangkat 3. Jadi dia hasilnya di jadi jika order 16 gede banget. Ini kenapa sekecil ini sih? Reaksinya sama dengan X
Ini bisa dipahamin. Kalau yang soal soal apa sih kalau yang di rumus awal tadi kan, jika ini menyisakan 3,125 gram. T setengah itu sama dengan waktu paruh. Ini kenapa? Ini nih, kenapa di laptop yang ini sesempit ini sih? Lihat ini nih. T setengah itu sama dengan waktu paruh. Waktu paruh itu dia adalah ketika kalian nyimpen zat dalam waktu tertentu, itu dia zatnya nanti tinggal separuh. Misalnya ketika 2 hari, zatnya tinggal separuh. Misalnya tadinya kalian punya 10 gram. Nah, pas 2 hari, dia tinggal 5 gram. Nah, yang lainnya kemana? Nguap. Bukan nguap, tapi dia berubah jadi zat lain. Nah, di sini contohnya misalnya HBr dia berubah jadi H2 dan Br2. Misalnya beberapa waktu, jadi ini setengah pangkat T per waktu paruhnya, T setengah pangkat ya, dikali M yang awal, masa awalnya. Ini kalau mau pakai rumus. Jadi ini berarti nanti dia ada 25,0 sama dengan setengah. Kita anggap ini T per T setengahnya itu sama dengan N dulu deh. Ini pangkat N biar kitanya gampang ya. M0-nya 3,125. Ntar misalnya balikin lagi ke atas. Ini misalnya kurang banyak. Berarti ini setengah pangkat N sama dengan 25 dibagi ini berapa? 1/8. Ini posisinya ya. Berarti nanti kalian akan ketemu N-nya, dia sama dengan 3. Nah, 3 ini sama dengan T per T setengah. T-nya dia 2 jam.
Ini jangan nyoret-nyoret di sini deh, harus di atas nanti. Karena nanti akselnya akan dibalikin. 3 ini sama dengan T per T setengah. Kalian tahu di sini T-nya sama dengan 2 jam sama dengan 120 menit. Nah, berarti dia 3 sama dengan 120 per T setengah. Sehingga kalian akan dapat T setengahnya sama dengan 40 menit. Ini kalau pakai rumus ya. Kalau pakai rumus kalian akan dapat itu. Nah sekarang kalau dia nggak pakai rumus, kita balikin lagi ini ke atas. Ini yang paling gampang. Kalau dia nggak pakai rumus, kalian tinggal, kan katanya dalam waktu T setengah dia ini ya, awalnya dia 25. Terus ketika ngelewatin T setengah yang pertama, maka dia setengahnya jadi berapa? Ini kan? Lewatin waktu T setengah yang kedua, berapa lagi? Sampai ketemu angka ini. Dapat berapa ini? Setengahnya? Nah, berarti belum mendapat angka itu kan? Emang nanti bakal T setengah lagi. Berapa ini jadinya? 3. Jadi ada berapa T setengah? Ya, 3 T setengah sama dengan 120 menit. Nah, ini paling gampang. Kalau pakai rumus ya itu ribet. Nah, ini jadi kalian akan dapat T setengahnya sama dengan 40 menit. Ini soal termasuk baru loh, 2017. Jadi kalau misalnya ketemu soal kayak gini ya, misalnya sarankan pakai ini aja. Karena emang bisa juga soalnya kayak dibalik, nanti T setengahnya diketahuin, terus berapa keadaan awal. Jadi misalnya kayak HBr disimpan selama 2 jam menyisakan 3,125 gram dengan waktu paruh 40 menit. Nah, berapa jumlah HBr awal yang disimpan? Nah, itu bisa. Jadi nanti kita dapat 25 ya, sama dibalik. Nanti kalian langsung 120 dibagi 40, oh berarti ada 3 ya, 3 kali itu naik. 125 naik sekali 625, naik lagi jadi 12,5, naik lagi jadi 25. Pokoknya 3 kali naik. Ini waktu paruh. Emang kalau ini lebih sering ya soal-soal kayak SBM, mungkin kalau ini ya soal olim gitu. Oke, ini kayaknya tinggal 2 lagi deh. Oh, masih 3. Tapi ini soalnya soal konsep aja. Yang 3 slide ini. Miss Niha belum, oh ini loh. Ada 22, Miss Niha stop set ini ya, mau print ya, screen yang hadir. Ini nggak ada yang namanya di ini kan, L, tahu L Frida. Lama nih nge-save-nya. Oke, udah ada 20. Lah, kok jadi ada 21? Tadi ada 22 loh. Ini yang ke screenshot ada berapa ini? Jajan 20. Siapa tadi yang terlempar? Ada yang terlempar nih. Hmm, 21 nih. Yang screenshot. Ntar semoga ada izin deh. Biasanya ada yang nanti izin kalau. Oke, kita lanjutin ini lagi. Sisa soalnya. Oke, nomor 27. Ada punya satuan K-nya
Kalau ngelihat satuan K-nya, mol min 1 liter detik, itu berarti satuan K-nya apa nih? Molarnya pangkat berapa? Mol min 1, molnya pangkat 1, liternya pangkat 1. Berarti kan ini kita balik ya. Kan harusnya liter per mol, tapi ini harusnya kan kalau konsentrasi itu kan mol per liter, tapi ini liter per mol, berarti dia M-nya pangkat berapa ini? Kan molar itu kan mol per liter kan, tapi kalau kita lihat satunya ini liter per mol, berarti M-nya pangkat min? Ayo jawab dong. Pangkat min? Min 1. Udah ada yang azan tuh. Nah ini berarti dia order berapa nih? Kalau M-nya pangkat min 1. Wow. Order 2. Kalian ingat ya, ini nilai pangkat ini dia adalah 1 dikurangin N total order. Berarti dia order 2. Ini nilai pangkat ini kan. Jadi kan dia K sama dengan M 1 min order lah. Kali S min 1. Jadi dia order 2. Nah kalau order 2 berarti 1A, 1B bisa ya. Order 2 terhadap A dan order B-nya 0. Nah bisa. Yang penting intinya totalnya adalah 2. Order 0 terhadap A, B-nya 2. Ini sama. Jadi ini 1 plus 1 ya 2. C sama D-nya itu dia produk, ini harus per reaksi. Oke. D itu dia adalah produk. Jadi dipengaruhi oleh konsentrasi awal per reaksi, bukan produk. Jadi kita dapat jawabannya adalah yang A. Yang ini kita harus buat dulu reaksinya. 2A plus B, dia akan menghasilkan A2B. Nah ini ada mula-mulanya dia 1,6, yang ini ada 1,2, awalnya B-nya nggak ada. Nah ketika bereaksi, ini dia hanya 25%. Disinilah keadaan 25% itu ketika reaksi. Berarti 1,6 dikali 25% berapa? Nah, ini akan menentukan 0,4, berarti B-nya koefisien 1. Kalau ini 0,4, yang ini? 0,2. Nah, ini berarti sama 0,2. Nah, ini kalian. Berarti yang ini jadi 1,2, ini 1,0, yang ini 0,2. Nah, ini akan menjadi konsentrasi awal lagi. Jadi kita ngitung dengan konsentrasi yang ini. Nah, kita akan dapat peak-nya sama dengan 0,5 dikali 1,2 pangkat 2 dikali 1,0. 144. 144 setengahnya. Berapa ini? Kalau yang ini B-nya bukan 25% ya, tapi dia menyatakan 25%-nya itu terhadap si A. Kalau B-nya ngikutin dari koefisiennya. Di sini cuman ada satu
bereaksi, berarti dia punya rumusnya di sini adalah V-nya sama dengan K dikali si NO2Cl. Ya. Berarti nilai K-nya berapa ini? Dia katanya berode 1 nih ya, berode 1. Berarti ini kan pangkat 1. Ini kalian bisa nyari K-nya atau kalian mau pakai perbandingan kayak V1 perbanding V2 sama dengan, nanti kan K-nya dicoret ya. K dikali yang data 1 berapa? Oh, kita cari V-nya dulu deh. V-nya berapa ini? V1-nya 1,2 kali 10 pangkat bukan 4,8. 4,8 kali 10 pangkat min 4 per V2 sama dengan K yang NO-nya ini dia 1,2 kali 10 pangkat min 2. Pada suhu yang sama berarti nilai K-nya sama. Yang ini ditanyain untuk pada 3,6 kali 10 pangkat min 2. K-nya bisa dicoret, atau kalau mau ini cari rumus K-nya dulu, nanti K-nya ketemu masukin ke data 2. Tapi lebih gampang ini K-nya dicoret. Maka kalian akan dapat di sini berapa ini kalau dicoret yang atas? 1,2 sama 3,6? Dicoret? Jadi 1 dengan 3. Berarti kita akan dapat V2-nya. Masa? Ya benar ya. Jadi kita ini pakai rumus yang suhu, setiap kenaikan berarti ini kalau kita pakai rumus ya, X-nya sama dengan 10 derajat Celcius. Kemudian P-nya sama dengan 2. Berarti kalau kita masukin T aksen sama dengan 2 T plus 30 ya, berarti di sini 30. 30-nya kegedean nulisnya. (30/10). Ini pangkat ya. Dikali T awalnya 12. Seper P, sorry. Karena dia pakai waktu. Kalau pakai waktu berarti dia bukan 2. Ini berarti kalian akan dapat rumus T aksen sama dengan 1 per P. Di sininya T1 kurangin T0 per X kali waktu awal. Maka ini kalian akan dapat T setengahnya, T setengah, T aksennya berapa ini? Begini ya. Setengah pangkat 3 1/8 kali 12
Ini kalau datanya V, yang ditanya V-nya berarti langsung P-nya ya. Ini P-nya 2. 2 kali lipat ini dia adalah P. Ini dia X. Pada suhu kamar, reaksi kimia yang mempunyai energi pengaktifan tinggi berlangsung dengan lambat. Ini dia benar. Karena kalau energi aktivasinya tinggi, energi minimum yang harus dicapai besar, maka partikel yang bertumbukan mencapai energi aktivasinya itu akan dikit karena energi aktivasinya terlalu tinggi. Maka dia laju reaksinya akan berlangsung lambat. Energi pengaktifan reaksi-reaksi kimia selalu mempunyai nilai positif. Ini benar, tapi tidak berhubungan. Ya, alasannya apa? Karena kalau energi tinggi, partikel yang mencapai energi aktivasi, dia akan jumlahnya akan sedikit. Nomor 24 ini ada grafik ya. Kita cari dulu di sini. Energi aktivasinya itu dia dari puncaknya ke si keadaan awalnya. Ini harusnya jangan panah. Sama lurus. Nah, udah anggap aja lurus. Nah, ini kalian bisa katakan ini EA1, energi aktivasi 1. Nah, energi aktivasi yang keduanya kita ganti warna. Ini. Jadi ke si C plus ini energi aktivasi yang kedua, karena dia sumber yang awalnya ini, bukan kita ngitungnya dari sini. Nah, ini kita nyatakan sebagai EA2. Nah, kalau kalian lihat panjang garisnya, bagaimana sih perbandingan EA1 dan EA2? Kalau melihat garisnya, nilai EA1 banding EA2 gimana? Biru sama merah panjang yang mana? Biru. Biru, berarti EA1 berbanding EA2? EA1 lebih besar. EA1 dianya lebih besar daripada EA2. Nah, ini ingat ya tadi yang konsep yang atasnya. Pada suhu kamar, reaksi kimia yang mempunyai energi pengaktifan tinggi berlangsung dengan lambat. Berarti mana yang lebih lambat? Laju yang mana yang lebih lambat? Laju pembentukan P apa laju pembentukan C? C. Nah, yang mana yang lebih lambat? Ya. Laju C dia lebih kecil daripada, lebih lambat ya nih ya, laju pembentukan P. Ini reaksi pembentukan P dari C merupakan tahap penentu reaksi. P dari C ini salah. Jadi tahap penentu laju reaksi itu adalah laju yang lambat.
yang lambat, Miss. Ini kan misalnya kan reaksinya beberapa tahap. Misalnya ibaratkan kayak gini. Kalian tuh kerja kelompok, tapi kerja kelompoknya itu bagian-bagiannya kalian bagi tuh ke teman-temannya. Misalnya ada 3 orang, suruh bikin makalah. Satu bikin pendahuluan, satu bikin isi, satu bikin penutup gitu kan. Nah, misalnya bikin pendahuluan dianya agak cepat. Nah, bikin isi dianya lama. Misalnya bikin pendahuluan 2 hari. Bikin isi dia butuh waktu 3 hari. Nah, bikin penutup cuman butuh waktu misalnya 1 hari. Kalian kerjakan bareng. Nah, kalian bisa menyelesaikan, berarti kan misalnya yang pendahuluan udah selesai, penutup udah selesai, tapi nunggu yang isi kan, bagian isi yang butuh 3 hari. Nah, itu tetap walaupun kalian itu bisa ini ketika dikerjakan dari startnya mulainya sama, tetap aja kalian baru bisa mengumpulkan kerja kelompok itu pada waktu hari ketiga. Jadi penentu reaksinya ada yang paling lambat. Tahap penentu reaksi adalah laju yang lambat, tahap dengan laju yang lambat. Jadi ini yang biasanya. Itu contohnya tadi. Pada temperatur yang sama, tetapan laju reaksi pembentukan P dari C lebih kecil dibandingkan tetapan laju reaksi pembentukan C dari A dan B. Tetapan laju K-nya P dari C P dari C lebih besar dibandingkan dengan tetapan laju dari C dari A dan B. Nah, ini dia benar. Karena apa? Kalau lajunya cepat, laju itu kan berbanding lurus dengan K kan? Laju dia berbanding lurus dengan K kan? Karena di sini kan V sama dengan K ya. Kali konsentrasi reaksi pangkat orde lah ya. Gitu kan. Ini berbanding lurus sama K. Jadi kalau V-nya besar berarti ketika V-nya cepat, maka nilai K besar atau kecil? Maka K-nya besar kan? Karena dia berbanding lurus. Ini untuk yang alasan untuk yang B ya. Penjelasan yang B. Ini untuk dia penjelasan yang A-nya. Maka yang ini dia benar, kita udah dapat yang benar. Senyawa antara C pasti akan dihasilkan jika sudah terbentuk senyawa teraktivasi A dan B. Nah, ini berarti belum tentu nih. Nggak selalu. Produk P dapat dihasilkan dari reaksi antara A dan B dengan melewati satu senyawa teraktivasi. Nggak bisa, harus ada 2 di sini senyawa teraktivasi ini nih. Senyawa teraktivasi itu yang AB plus sama C plus itu senyawa teraktivasinya. Ada 2. A dan B dapat menghasilkan produk P tanpa C, nggak bisa, harus lewatin C dulu zat antaranya ya. Dia harus lewatin C dulu, baru C-nya nanti akan membentuk P. Oke, ini yang terakhir. Laju reaksi semakin besar dengan penggunaan katalis. Benar. Katalis dapat meningkatkan energi aktivasi. Ini salah. Harusnya menurunkan. Berarti ini jawabannya apa nih? Apa? Pernyataan benar? Ininya alasannya salah. Nomor 25 ke soal terakhir. Proses pembentukan C dari A, berarti ini A dari A, dia akan membentuk zat antara B, baru nanti dia akan terbentuk C. Gitu. Reaksi A menjadi B merupakan tahap penentu reaksi. Benar enggak sih? Kita lihat EA-nya lagi ya. Ini dia, EA-nya pokoknya cuma mentoknya dari sini aja. Nih, ini adalah EA1. Nah, ini berarti kita harus sampai yang B-nya. Nah, siapa penentu reaksinya? Jadi, EA1
lebih kecil daripada EA2. Maka penentu reaksinya yang mana? EA2. EA2. Ya, berarti dia EA2 adalah B ke C. Reaksi A menjadi B merupakan tahap penentu laju, bukan. Reaksi A dan B merupakan tahap penentu laju, bukan. Exoendonya nanti deh. Kalau kalian lihat mau pengen exoendo itu kalau dianya A ke B, A-nya lebih tinggi, lebih besar dari B, berarti dia eksoterm kan ini karena dia B-nya di bawah kan, produknya di bawah. Ini dia nih. Kalau misalnya kalian lihat ini ke bawah, ini dia angkanya saya, delta H-nya negatif. Yang ini juga sama, ke bawah, dia delta H-nya negatif. Berarti yang penentunya adalah B dan C bernilai eksoterm karena negatif. Ini dia salahnya ini, endoterm. Kalau yang ini dia tahap penentunya bukan tahap penentu gitu ya. Ini nilainya berlangsung reaksi BC memerlukan energi sebesar, kita udah dapet ini ya. 788,9 angkanya nggak jelas. Kalian kalau punya buku apa nama ini? Wangsit, nanti angkanya mungkin di situ lebih jelas. Tapi kita udah dapet jawabannya adalah yang D gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini soal-soal yang terbaru malah tipenya kayak gini loh. Jadi kalian harus punya konsep, misalnya nanti ketemu lagi soal kayak gini. Kalian lihat si EA-nya yang mana, yang EA-nya besar, lajunya EA besar, laju lambat ya. EA besar, maka di sini laju lambat atau penentu reaksi. Penentu laju ya. Penentu laju reaksi. Kalau energi bereaksi lebih besar daripada energi produk bereaksinya produk, berarti di sini dia adalah eksoterm. Ada yang bertanyakan sampai sini? Oke, jika tidak ada, Miss Niha cukupkan untuk pertemuan hari ini. Nanti Miss Niha kirim ke WA aja, karena kalau pakai Meet kita nggak bisa ngirim file nih. Miss Niha stop sharing dulu deh. Sentek 1 laju. Apa sih? Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Miss. Sama anak-anak, tetap semangat ya. Ya, ada yang mau nanya? Tetap semangat buat kalian semua.